Assalamualaikum, sahabat kisah mistik. Malam ini kami akan mengajak Anda menyusuri lereng Gunung Kemukus, di mana nafsu dan gaib berpadu dalam ritual yang tak terucap oleh akal sehat. Seorang duda kaya mencari jodoh, tapi malah menemukan cinta yang tidak berasal dari dunia ini. Apakah cinta itu nyata atau hanya bagian dari syarat pesugihan? Di tengah hening malam dan aroma tanah basah selepas hujan, seorang pria parubaya duduk sendiri di beranda rumah mewah berarsitektur Jawa klasik. Namanya Sutario, usia 48 tahun, pemilik toko bangunan terbesar di wilayah Sragen. Harta melimpah, karyawan puluhan, rumah besar dengan 2 mobil terparkir di garasi. Tapi malam-malamnya selalu sunyi, dihantui satu pertanyaan yang belum juga terjawab. Kenapa aku tak juga diberi jodoh, ya Allah? Sutario telah menduda selama 11 tahun. Istrinya wafat karena kanker rahim. Dan sejak itu, ia hidup dengan 2 pembantu dan seekor anjing kampung yang tak pernah menggonggong. Semua sudah dia coba. Taryuf, mak comblang, bahkan biro jodoh dari Jogja. Tapi semua berujung gagal. Ada yang lari saat tahu usianya. Ada pula yang menjauh setelah tahu dia tidak punya anak. Mas kayaknya kesepian banget, tapi hati mas keras, terlalu dingin. Begitu komentar salah satu wanita yang dulu sempat dekat dengannya. Ia sempat mencoba pendekatan lewat ustaz, minta didoakan agar jodohnya dipertemukan. Setiap malam Jumat ia bangun tahajud. Tapi jodoh itu tak kunjung datang. Yang datang malah mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok perempuan muda berambut panjang duduk di bawah pohon randu di dekat sungai belakang rumahnya. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, memakai kain jarik batik dan kebaya putih. Tapi setiap kali ia bangun dari mimpi itu, aroma melati memenuhi seluruh kamarnya. Suatu malam, setelah sholat Isya sendirian di musola rumah, Sutario memutuskan untuk menyambangi seseorang yang sudah lama ia dengar, tapi tak pernah ia datangi. Namanya Pak Wargo, lelaki tua yang tinggal di pinggir pasar lama. Orang menyebutnya makelar jodoh spiritual. Bukan dukun, bukan paranormal, tapi bisa membukakan jalan bagi mereka yang ingin cepat menikah dengan syarat tertentu. Sampean yakin leh, jalannya bukan lewat dua giasa, tapi lewat jalan yang disamarkan oleh nafsu, kata Pak Wargo dengan mata kecil yang dalam dan senyum tipis yang menggantung misteri. Sutario diam. Matanya hanya menatap cangkir kopi hitam di depan. Ia datang bukan untuk main-main. Ia datang karena sudah lelah berharap dari jalan normal. Karena ia tahu hidup tanpa pasangan membuat jiwanya kering. Bahkan kadang ia merasa dirinya bukan manusia seutuhnya lagi. Pak Wargo kemudian membuka lemari tua di sudut rumah. Ia mengeluarkan selembar kain hitam dengan bordir emas bertuliskan aksara Jawa kuno. Lalu ia menyodorkan secari kertas bergambar peta. Ini jalan menuju lereng Gunung Kemukus, tepat di bawah pohon sawah kembar. Di sana sampean harus tirakat 3 malam berturut-turut. Setiap malam Jumat Kliwon akan datang seorang perawan. Jangan tanya siapa dia, jangan tanya dari mana. Kalau sampean cocok, jodohmu akan datang dalam wujudnya. Tapi syaratnya, sampean jangan jatuh cinta. Sutario mengernyit. Kenapa? Karena cinta membuka gerbang yang tak bisa ditutup. Malam itu Sutario pulang dengan hati berdebar. Selembar kain hitam dan peta kecil terlipat di saku baju kokonya. Ia tahu jalan yang akan ditempuh bukan jalan doa semata, tapi jalan yang dituntun oleh kekuatan lain. Kekuatan yang samar antara cinta dan kutukan. Dan
Entah kenapa, di dalam hatinya muncul desir yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Bukan karena nafsu, tapi karena harapan. Harapan bahwa mungkin cinta bisa dibeli lewat tirakat. Gunung Kemukus bukan gunung tinggi, tapi bukan pula bukit biasa. Letaknya tak jauh dari Waduk Kedung Ompong. Dikelilingi pohon-pohon besar, berduri, dan jalur tanah licin yang berkelok seperti ular tua. Siang tampak seperti tempat wisata biasa, tapi malam adalah milik mereka yang percaya akan hal goib. Mereka yang datang bukan untuk mendaki, tapi untuk mencari. Sutaryo tiba di kaki gunung menjelang maghrib. Ia mengenakan jaket hitam dan kain sarung sebagai penutup. Motor metiknya diparkir di dekat warung sepi yang sudah tutup sejak pukul 5. Langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa tirakat ini bukan main-main. Ia tahu sekali masuk dunia ini tak bisa lagi balik seperti semula. Ia menampaki jalur tanah menuju pohon sawo kembar seperti di peta. Di sana, di antara akar-akar besar dan batu datar berlumut, ia mendirikan tenda kecil. Di depannya, ia menaruh sesajen sederhana, air putih, kembang 7 rupa, dan rotok kretek seperti anjuran Pak Wargo. Tak ada doa-doa dalam bahasa Arab. Tirakat ini bukan bentuk ibadah, tapi lebih mirip kesepakatan. Sebelum tengah malam, hujan rintik turun. Udara dingin menyusup ke tulang. Tapi Sutaryo tetap duduk sila menahan kantuk. Ia membaca ayat kursi bukan untuk melindungi, tapi karena takut dirinya hanyut terlalu dalam. Tapi justru saat itulah bayangan itu muncul. Langkah kaki pelan, suara semilir angin membawa aroma melati yang sangat kuat. Sutaryo membuka mata. Seorang gadis berdiri hanya beberapa meter darinya. Ia mengenakan kebaya putih tipis, rambut panjang tergerai basah, dan wajah yang begitu tenang namun menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tidak tersenyum, tidak juga bicara. Hanya menatap lurus ke mata Sutaryo. Tubuhnya mungil tapi penuh lekuk, kulitnya kuning lansak, pipinya basah, entah karena gerimis atau air mata. Dan ketika ia melangkah mendekat, Sutaryo merasa lututnya gemetar seperti anak muda melihat cinta pertamanya. "Siapa kamu?" gumam Sutaryo lirih. Gadis itu tak menjawab, tapi ia duduk pelan di samping Sutaryo. Hanya duduk, sunyi, tapi mata mereka saling mengikat, seakan sudah saling kenal sejak kehidupan sebelumnya. Kemudian, tanpa diminta, gadis itu bersandar di bahu Sutaryo. Tubuhnya dingin, tapi dada Sutaryo hangat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya gemetar, tapi tidak ada syahwat liar seperti biasanya ketika melihat wanita. Yang ia rasakan adalah rasa iba, kasihan, dan rindu. Tiba-tiba, gadis itu berbisik, "Namaku Laras. Aku sudah menunggumu." Malam itu tidak ada hubungan badan, tidak ada pelampiasan. Yang terjadi hanyalah keheningan. Sutaryo tertidur dengan Laras bersandar di dadanya seperti anak kecil yang ketakutan dan ingin perlindungan. Pagi harinya Laras menghilang. Tak ada jejak, tak ada aroma melati. Hanya selendang putih yang tertinggal di atas batu tempat ia bersandar semalam. Sutaryo pulang ke rumah dengan hati kacau. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau benar-benar pertemuan aspiritual. Tapi ia tahu satu hal. Ia ingin kembali. Dan itu menjadi awal dari tirakat malam Jumat berikutnya. Jumat Kliwon kedua datang lebih cepat dari yang Sutaryo rasakan. Seminggu penuh ia lalui dalam gelisah. Setiap malam pikirannya selalu kembali ke Laras. Wajah tenangnya, sentuhan dinginnya, tatapan matanya yang seperti menyimpan kenangan ribuan tahun. Dan selendang putih itu masih ia simpan di laci kamar. Harum melati tak juga hilang sejak malam itu. Tak ada wanita seperti itu. Tak ada manusia seperti Laras. Dan
Itu membuat Sutaryo semakin yakin perempuan itu bukan dari dunia ini. Malam Jumat itu, Sutaryo kembali ke Gunung Kemukus. Kali ini ia lebih siap. Ia membawa kain baru untuk alas duduk, dupa dari Solo, dan sesajen yang lebih lengkap. Pak Wargo pernah bilang, kalau dia datang lagi, itu tandanya pesugihan dan terimat. Tapi kalau sampean satu hati, sampean yang akan ditumbalkan. Ia tak tahu apakah kalimat itu peringatan atau hanya perumpamaan. Tapi yang jelas, hatinya sudah terlonjor condong. Dan malam itu, Laras kembali. Ia muncul dari balik kabut, mengenakan kain jarik coklat tua dan kebaya semi-transparan yang basah terkena embun malam. Kali ini, ia tersenyum tipis, langkahnya ringan, tak bersuara, tapi membawa desir angin yang membuat bulu kuduk Sutari berdiri. Laras, bisi Sutaryo. Gadis itu hanya menunduk, lalu duduk di hadapannya. Ia menyentuh tangan Sutaryo, lalu menaruhnya di atas dadanya sendiri. Denyutnya tak terasa, dingin, kosong. Kalau kamu sungguh ingin bersamaku, selesaikan ritual ini malam ini, bisiknya. Sutaryo menelan ludah. Ia tahu apa maksud Laras. Ini bukan cinta biasa. Ini perjanjian. Dan tubuh Laras malam itu bukan lagi tubuh gadis biasa. Lekuknya menggoda, kulitnya putih bersih bagi porselin. Tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang ganjil, terlalu dalam untuk manusia biasa. Sutaryo menyentuh wajahnya, menyeka embun di pipanya, dan menatap bibir merah yang dingin membeku. Laras, kamu bukan manusia ya? Gadis itu tersenyum, lalu menjawab lirih. Aku adalah cinta yang ditumbalkan. Sejak ratusan tahun lalu, aku tak bisa pergi. Setiap Jumat Kliwon, aku menunggu lelaki yang ingin jodoh. Tapi tak boleh jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta, aku tak bisa pergi. Dan kamu tak bisa kembali. Sutaryo terdiam. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tubuh Laras merangkul. Dan malam itu ritual disempurnakan. Saat fajar berkah, Sutaryo terbangun sendirian. Tubuhnya letih, tapi di dalam dagangnya terasa ada ruang kosong yang menyanga. Laras telah hilang, hanya meninggalkan jejak darah kering di ujung selendang putih yang semalam membungkus tubuh mereka. Dan di dalam mimpinya malam itu, ia mendengar bisikan dari suara gaib. Jodohmu telah datang. Tapi jangan pernah mencintainya lebih dari dirimu sendiri. Sejak hari itu, usaha Sutaryo tiba-tiba mengelonjak. Toko bangunannya mendapat proyek besar dari kontraktor luar kota. Uang mengalir deras. Bahkan seorang wanita muda dari Solo datang melamar kerja. Kan secara misterius mirip dengan Laras. Tapi Laras sudah menjadi manusia atau jin yang menjelma. Sutaryo mulai ragu apakah ini jodoh atau jerak pesugihan. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam kedua di Gunung Kemukus. Dan sejak itu, hidup Sutaryo berubah drastis. Usahanya meledak, pesanan datang dari mana-mana. Rekening banknya mengembang seperti tak pernah surut. Karyawan-karyawannya bekerja lebih cepat, lebih patuh. Bahkan yang dulu suka mencuri semen, kini malah jadi rajin sholat duha. Semua terasa mudah, mengalir lancar, tapi terlalu lancar untuk sesuatu yang alami. Lalu datanglah Laras. Hari Senin pagi, seorang gadis berpakaian formal batik, rambut diikat rapi, datang melamar sebagai sekretaris baru. Ia menyerahkan lamaran kerja tanpa CV, hanya dengan senyum manis dan suara lembut yang membuat dada Sutaryo nyeri seketika. Itu dia,
Perempuan itu, wajahnya persis, senyumnya, tatapannya, bahkan aroma melati samar itu kembali memenuhi ruangan. Sutaryo terdiam. Karyawan lain pun seperti terhipnotis melihat Laras. Tapi hanya Sutaryo yang tahu, itu bukan orang biasa. "Masih ingat aku?" tanya Laras, lirih saat wawancara. Sutaryo mengangguk pelan. Tak ada yang bisa ia katakan, antara takut dan rindu, antara percaya dan tidak percaya. Laras diterima kerja hari itu juga. Langsung diberi ruangan khusus di belakang meja Sutaryo. Tak ada yang berani menggoda. Semua karyawan laki-laki seperti terbatasi nalurinya. Mereka menghormati Laras seperti orang tua menghormati kiai. Tapi dari hari ke hari, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam-malam Sutaryo tak lagi sendiri. Laras mulai menginap dan bahkan tanpa dipinta. Ia tidak tidur di kamar utama, tapi di kamar kosong di ujung lorong. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan samar terdengar dari balik pintu. Tapi saat Sutaryo mengintip, tak ada siapa-siapa. Pembantu rumah tangga satu persatu pamit mengundurkan diri. Alasan mereka sama, merasa diawasi, mimpi buruk, atau mendengar suara perempuan tertawa di kamar mandi. Suatu malam, Sutaryo terbangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi belakang. Ia turun pelan-pelan, membuka pintu, dan mendapati Laras duduk di dalam bak mandi. Tubuhnya telanjang, tapi kulitnya mulai membiru dan matanya tak berkedip. Di sekitar tubuhnya mengambang bunga melati dan darah segar. "Kenapa kamu begini, Laras?" tanya Sutaryo lirih. Laras menoleh perlahan, lalu tersenyum. "Aku hanya membersihkan tubuh agar kamu tetap mencintaiku." Keesokan harinya, salah satu pelanggan lama yang baru saja menekan kontrak miliaran rupiah ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tersedak kembang melati kering. Beberapa karyawan lainnya mulai sakit-sakitan, mimisan tiba-tiba, atau tidur di kantor tanpa sadar. Tapi semua itu tetap mengusik bisnis. Uang tetap mengalir, pesanan tetap datang. Bahkan wartawan lokal mulai meliput Sutaryo sebagai pengusaha inspiratif yang mendadak hoki. Tapi di balik semua itu, Sutaryo mulai merasakan kehampaan yang ia kenal. Bukan karena jodohnya tak datang, tapi karena jodohnya terlalu sempurna untuk nyata. Setiap malam ia bertanya dalam hati, kalau ini memang cinta, kenapa semua di sekitarku mulai menghancur satu persatu? Dan pada suatu malam, ia mendengar bisikan saat hendak tidur. "Kamu mencintaiku kan? Jangan tinggalkan aku, atau kamu akan merasakan apa yang dulu kurasakan sebelum ditumbalkan." Sutaryo tidak bisa tidur. Tubuhnya terbaring tapi pikirannya jauh melayang. Laras tidur di kamar seberang. Tapi entah kenapa bayangannya seolah selalu hadir. Di dalam kepala, di dalam mimpi, bahkan saat ia sholat. Sutaryo mulai merasa cintanya bukan dari hati, tapi dari kuasa yang tak bisa ditolak. Dan setiap kali ia mencoba menjauh dari Laras, tubuhnya menggigil, jantungnya sesak, dan wajah Laras muncul di cermin-cermin rumahnya. Tersenyum, menangis, atau bahkan menjerit tanpa suara. Sampai akhirnya, di malam Jumat Legi, ia putuskan pergi diam-diam, kembali ke Gunung Kemukus. Ia menyamar sebagai peziarah, membawa kembang, air, dan uang receh. Ia berjalan ke arah bekas pohon sawo kembar, lalu turun sedikit ke arah sumber mata air tua yang sudah ditutup dengan pagar kawat. Di sana, ia bertemu seorang kacet penjaga, berpakaian lusuh, mata redup, tapi tajam. "Sampean nyari siapa?" tanyai kakek itu curiga. Sutaryo menunduk sopan. "Saya ingin tahu tentang seorang perempuan bernama Laras. Katanya dulu pernah jadi tumbal di tempat ini." Kakek itu terdiam lama, lalu tertawa lirih, pelan tapi mengerikan. "Wah, sampean ternyata sudah kejaring juga. Jebakan?"
Laras bukan nama aslinya. Dia gadis desa dari tahun 1942. Namanya Sutarsih. Dulu dia dijual ayah tirinya ke seorang juragan kaya dari Solo yang ingin pesugihan jodoh. Tapi syaratnya gadis itu harus masih perawan, disetubuhi di bawah sabuk kembar, lalu dibunuh sebelum subuh. Sutaryo tercekak, lehernya kaku, telapak tangannya dingin. Tapi juragan itu jatuh cinta. Dia kabur membawa Sutarsih. Tapi malang berikutnya, mereka ditemukan mati berbakar dalam pelukan di bawah sawo yang sama. Lalu, arwah Sutarsih tidak pernah tendang. Ia menjadi alat pesugihan jodoh yang paling mematikan. Ia akan hadir setiap malam Jumat Kliwon bagi laki-laki yang berani memanggil. Tapi syaratnya satu, jangan mencintai. Karena kalau kamu jatuh cinta, dia akan tinggal bersamamu. Dan untuk tetap bertahan di dunia, dia harus mengambil satu nyawa setiap Jumat Kliwon. Sutaryo hampir muntah. Dan kalau sudah terlalu cinta, kamu akan menjadi tumbal terakhir. Sutaryo pulang dengan tubuh gemetar. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu Laras sudah menunggu di rumah. Ia berdandan sangat cantik, mengenakan kebaya merah darah dan konde berhiaskan melati segar. Ruangan rumahnya tiba-tiba dipenuhi harum kemenyan dan suara gamelan yang entah dari mana datangnya. "Kenapa kamu pergi tanpa pamit?" tanya Laras lembut, tapi dengan tatapan menusuk. Sutaryo mencoba menjawab, tapi tenggorokannya keluh. "Aku tahu, kamu sudah tahu. Kandi, kamu tetap mencintaiku, Tan. Karena kalau tidak, malam ini kamu yang akan menggantikanku." Sutaryo mundur pelan, tapi di belakangnya sudah berdiri bayangan hitam, tinggi besar, matanya merah menyala. Ruang tamu rumahnya berubah, dindingnya meneteskan darah, foto-foto keluarganya gosong, dan jam dinding berhenti di pukul 00. Laras mendekat, ia menangis. Tapi tangisannya bukan karena sedih, tapi karena terpaksa. "Aku juga ingin bebas, Mas. Tapi setiap laki-laki yang mencintaiku harus mati agar aku bisa tetap hidup di dunia ini. Jangan salahkan aku. Salahkan mereka yang menumbalkan aku dulu." Dan malam itu, Laras memeluk Sutaryo. Erat, sangat erat. Dan dalam pelukan itu, jantung Sutaryo berhenti berdetak. Pagi itu, kabar menggegarkan warga Kampung Singolangu. Rumah milik Sutaryo, pengusaha bangunan yang selama ini dikenal sukses dan dermawan, hangus terbakar. Api membubung tanpa suara redakan, tanpa sumber jelas. Bahkan mobil pemadam yang tiba hanya menemukan abu, puing, dan satu hal yang mengganggu. Sebuah selendang putih utuh tergeletak di atas lantai keramik yang tidak gosong sedikit pun. Tak ditemukan jasad, tak ada tubuh, tak ada jejak keberadaan Sutaryo. Hanya satu saksi mata, seorang tetangga yang malam sebelumnya melihat perempuan berbaju merah keluar dari gerbang rumah dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. 2 minggu kemudian, kota kecil bernama Karangjati sekitar 40 km dari Sragen, seorang pria lajang bernama Fatur, 39 tahun, pemilik toko kelontong yang baru mendapat warisan dari orang tuanya, sedang membuka lamaran kerja untuk karyawan baru. Hari itu cuaca terik, tapi begitu seorang pelamar perempuan masuk ke tokonya, suhu udara terasa berubah. Adem, sejuk, hening. Perempuan itu mengenakan kebaya merah tua, wajahnya cantik, lembut, rambut panjang dikuncir rapi, dan mata yang menatap penuh kerendahan hati. Ia tersenyum, memperkenalkan diri. "Nama saya Laras." Fatur sempat menunduk karena silau matahari. Tapi begitu menatap wajah perempuan itu lebih lama, ia merasa sesuatu bergerak dalam dadanya.
Bukan sekedar tertarik, tapi seperti menemukan sesuatu yang hilang sejak lama. "Pernah kerja di mana sebelumnya?" tanya Fatur, bingung karena map yang dibawa Laras kosong. Laras hanya tersenyum, lalu menjawab tenang. "Saya pernah bekerja di tempat orang yang sedang mencari cinta, tapi mereka selalu gagal karena mereka terlalu mencintai saya." Fatur tertawa kecil, mengira itu gurauan. Tapi saat ia menengok ke belakang, ke arah kamera CCTV yang selalu ia hidupkan, layar monitor hanya menampilkan gambar dirinya sendiri di depan meja. Tak ada sosok perempuan. Malam itu, Fatur bermimpi. Ia berada di tengah hutan gelap. Di hadapannya, ada pohon sawo tua yang dipenuhi kain kafan robek. Di bawahnya, seorang gadis berlumuran darah duduk sambil menangis. "Aku ingin bebas, tapi aku hanya akan bebas kalau ada yang mencintaiku sampai mati," kata gadis itu sambil menatap lurus ke arahnya. Dan saat Fatur mencoba mendekat, gadis itu menatapnya. Mata yang sama, wajah yang sama. Laras. Keesokan harinya Laras sudah datang kembali ke toko, membantu, membersihkan, mengatur stok barang. Dan setiap pelanggan yang melihatnya merasa nyaman. Tapi satu persatu dari mereka kemudian jatuh sakit. 3 hari kemudian toko Fatur mengalami lonjakan omset, seolah keajaiban sedang terjadi. Dan malam Jumat pun tiba. Laras datang membawa dupa, membawa sesajen, membawa aroma melati yang menusuk hingga ke dalam tulang. Fatur yang semula hanya ingin membantu, kini mulai jatuh cinta, sama seperti Sutaryo. Dan jika tak ada yang menghentikannya, ia akan menjadi tumbal berikutnya. Sahabat kisah mistik, cinta yang lahir dari pesugihan tak pernah benar-benar membawa ketenangan. Ia hanya menunda kematian dan mengemas kutukan dalam wujud kasih sayang. Laras bukan satu-satunya. Di tempat-tempat lain mungkin kita akan bertemu lagi dengan mereka yang dijanjikan jodoh lewat jalan pintas, tapi berakhir jadi tumbal cinta yang kekal dalam siklus gaib. Waspadalah, jangan pernah mencintai makhluk yang tak bisa mencintaimu tanpa syarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.